Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi internet menggunakan MikroTik, switch RUG, serta TP-Link TL-WR840N. Pertama kita akan masuk ke Winbox 64. Lalu kita login aja. Karena ini akun baru, jadi pasti semuanya masih admin, jadi kita menambahkan user baru itu pada bagian sistem dan user. Lalu pilih user, kita bisa menambahkan username nya. Di sini saya menulis Gary S dan grupnya sebagai full dan password itu saya tambahkan. Setelah sudah, kita bisa masuk kembali menggunakan username yang sudah kita buat tadi. Setelah itu, ketika kita sudah masuk menggunakan user kita sendiri, kita masuk ke identity. Ini untuk nama usernya, kita ganti ke Gary Salut. Dilanjut, kita akan ke interface. Kita akan menambahkan kata internet pada ether 1 dan 2. Lalu ether 2 juga kita beri nama internet tambahan. Dan yang ether 3 itu kita beri keterangan to trunk. Setelah ether 1, 2, dan 3 teratur, lalu kita tambahkan VLAN. Di sini namanya VLAN 10 dosen dan VLAN ID-nya itu 10. Untuk interface-nya kita menggunakan ether 3 yang terang. Lalu satu lagi VLAN 20 yaitu mahasiswa, VLAN ID-nya 20 dan interface-nya tetap ke ether 3. Seperti yang bisa dilihat, seperti ini hasilnya. Lalu kita lanjut ke bridge. Kita menambahkan bridge 1 dengan keterangan nama internet. Lalu kita tambahkan port. Itu kita harus pastikan itu ether 1 dan 2. Ya, seperti yang kamu lihat ini. Ya, kita lanjut ke DHCP client. Ini mengatur servernya. Kita bisa menggunakan bridge saja. Lalu kita bisa mengatur IP lagi, yaitu DHCP server. Jangan lupa DNS settingnya harus kita checklist pada bagian DNS-nya harus kita checklist pada bagian allow remote request. Jika sudah selesai, kita bisa cek ping pada terminal 1. Itu saya mau ping pada Google. Karena sudah bisa terhubung, kita lanjut menambahkan address atau IP-nya. Seperti bisa dilihat, saya mengatur IP-nya dengan nilai 192.168.10.1/24. Yang satu lagi juga sama, ini tapi 20 tidak 10.
Lalu satu lagi itu 30 titik 1 garis miring 24. Jadi kita ke firewall, kita atur state general scarnet dan outnya ada internet. Lalu kita masukkan actionnya sebagai exploit. Nah, internet sudah ditambahkan. Lanjut ke DHCP server. Tadi itu DHCP client. Nah, pada DHCP server kita gunakan DHCP setup. Lalu kita mengatur sesuai keterangan, kecuali pada bagian address, address to give out, batasannya, range-nya. Lalu kita next saja. Lalu selanjutnya kita atur untuk VLAN 20, yaitu untuk mahasiswa. Dan terakhir itu untuk terang, kita isi sesuai keterangan saja. Bisa kita pastikan terlebih dahulu internetnya sudah terhubung atau belum. IP yang digunakan pun juga mirip yang tadi kan, dan bagian terakhirnya saja. Lalu kita lakukan properties, kita mengedit VLAN protokolnya itu menjadi static, yang semula itu dinamik. Kita isi 10, 4477 dan 10 itu bertujuan untuk mengatur switch region-nya. Jadi kita perlu membuka Chrome. Pastikan untuk pada Windows R kita perlu melakukan ping terhadap IP 10, 4477 dan 200 untuk memastikan device itu telah terkoneksi ke ke portnya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke Chrome dengan memasukkan IP 14477.200. Lalu kita memasukkan user dan password. Setelah masuk, kita ke VLAN setting, ke VLAN setup. Pastikan VLAN setting itu sudah aktif atau on. Nah, pada bagian ini kita bisa lihat itu sudah ada VLAN ID 1, 20 dan 20. Maka kita bisa mengatur ulang di VLAN setting. Bisa dilihat untuk port 1 kita menggunakan terang, lalu permit VLAN-nya select all, bisa. Lalu kita port 2 kita atur akses dan VLAN 20 tujuannya untuk membalikkan saja. Untuk yang ini juga sama, kita pakai VLAN .NET. Bisa kita lakukan pemeriksaan ulang. Jika IP-nya belum sesuai, itu belum dinamik, makanya dia tidak bisa keluar. Jadi kita atur lagi dari statik ke dinamik. Nanti habis ini bisa kita lihat
nilai dari IP address-nya. Nah, itu kan 162, 168, 20, 10. Cukup kok. Lalu kita nonaktifkan, kita atur ulang IP-nya agar kita bisa mengatur TP-Link-nya. Pada IP statik kita juga mengatur IP-nya terlebih dahulu. Seperti yang bisa kamu lihat, ini kita melihat dulu untuk memastikan, lalu kita melakukan properties, memastikan bahwa IP-nya sudah sesuai dengan VLAN 20 yang tadi kita buat. Kalau kita ubah dari dinamik ke statik, lalu kita isi IP address-nya itu 192.168.20.0, lalu kita ganti ke statik dengan IP 192. Lalu kita lakukan pergantian IP dari dinamik menjadi statik dengan IP 192.168. Kita isi 0 dan jangan lupa untuk hotnetnya. Nah, kita coba ping ulang IP yang terhubung. Karena sudah aktif, maka kita bisa coba masuk ke Chrome lalu memasukkan IP 192.168.0.1. Ini untuk konfigurasi ke TP-Link supaya bisa kita edit, kita atur. Pastikan operator modenya sudah diganti ke access point. Setelah selesai melakukan pergantian IP yang semuanya dinamik menjadi statis, lalu kita akan mengganti IP dari Ethernet kita yang semulanya sudah diatur dinamik statis juga dengan IP 192.168.0.1 atau 2, kita ganti menjadi 192.168.20.2 atau 3. Lalu kita bisa masuk ke dalam website lagi dengan IP yang telah diganti tadi. Maka setelah kita mengganti IP dan kita udah login, kita akan masuk menggunakan akun utama admin. Lalu kita bisa mengatur DHCP-nya. Yang awalnya enable kita atur jadi disable. Lalu kita save.